Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bahas mengenai pertanyaan boleh nggak sih kalau belum lancar tajwid menghafal Al-Quran. Nanti aku akan bahas itu di video kali ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngingetin jangan lupa subscribe channel aku and like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa share ke sosial media kalian. And ya, lanjut aja ke videonya. Dilema para penghafal Al-Quran itu merupakan pertanyaan mengenai boleh nggak sih menghafal Al-Quran tapi tajwidnya tuh belum lancar gitu. Soalnya kan sering tuh kita tuh dihadapkan dengan keadaan dimana kita lagi semangat-semangatnya tuh hafal Al-Quran, lagi semangat-semangatnya belajar. Terus kita tanya sama beberapa orang, kita nonton beberapa video di YouTube, kita cari-cari di Google. Misal ada yang bilang gini, Gak boleh tuh hafal Quran tapi tajwidnya belum benar, dosa tuh gak boleh. Terus ada tuh video yang bilang Gak boleh kalau menghafalkan Al-Quran itu tajwidnya belum lancar, hukumnya dosa. Nah itu tuh kan yang bikin semangat kita tuh pudar. Tapi kalau kita terus bertahan dengan dilema itu, ya kita nggak akan pernah nggak akan mulai untuk mencoba. Nah kalau sampai kita nggak mencoba, ya kita nggak akan bisa gitu, nggak akan bisa untuk belajar dengan benar. Kita bakal bertahan dengan keadaan itu. udah orang ngafal aja nggak boleh kalau sampai tajwidnya belum lancar. Ya udah, jadinya endingnya kita males dan berhenti gitu. Jadi mengenai pertanyaan boleh gak sih ketika kita menghafal Quran tapi tajwid kita belum lancar? So jawabannya adalah boleh, asalkan kalian dalam tahap pembelajaran. Jadi kalau kalian lagi dalam pembelajaran untuk melancarkan tajwid terus kalian menghafalkan Al-Quran, itu boleh-boleh aja gitu, asalkan kalian mau terus untuk memperbaiki kualitas bacaan kalian. Tapi kalau saran dari aku, ketika kita mau menghafal Quran, maka alangkah baiknya, sangat-sangat alangkah baiknya kita itu memperbaiki kualitas hafalan kita. Karena apa? Kenapa? Kalau kita udah lancar membaca Al-Quran, terus kita menghafalkan Al-Quran, itu kelebihannya yang pertama, kita itu jadi lebih mudah dalam proses menghafalkan Al-Quran. Logikanya tuh gini, kalau kalian belum lancar baca, gimana kalian mau menghafal? Contohnya, kalau kalian mau menghafalkan vocab-vocab bahasa asing, misal nih bahasa Inggris, bukankah kalian itu pertama yang dilakukan itu gimana sih caranya baca kata-kata ini supaya kita lebih mudah untuk menghafalkan. Jadi sama tuh kalau sampai kita mau menghafal Quran, kalau kita belum lancar membacanya, ya gimana kita mau lancar untuk menghafalkannya. So ya, jadi lebih baik kita sebelum menghafalkan Al-Quran, maka perbaiki dulu kualitas hafalan kita. Lanjut ke kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua, ketika kalian mendahulukan melancarkan bacaan, kemudian baru menghafalkan Al-Quran, itu kelebihannya kalian jadi lebih bisa menghemat waktu. Kenapa sih menghemat waktu? Ya karena kalau kalian itu belum lancar membaca Al-Quran, terus kalian menghafalkannya, itu memang bisa kalian itu menghafalkan Al-Quran, bisa dapat hafalan. Tapi ketika kalian itu belum lancar, nanti tuh kalian tuh harus menyediakan waktu tersendiri untuk membenarkan hafalan kalian. Misal kalian udah dapat 1 lembar, nah dari 1 lembar itu kalian hafalkan, kemudian kalian setorkan.
Nah, setelah kalian setorkan nanti, hafalan itu masih banyak tuh yang salah. Kata guru kalian, itu hafalannya masih banyak yang harus dibenarkan. Nah, kalian harus menyediakan waktu lagi untuk membenarkan hafalan itu. Nah, itu jadinya proses hafalan kita itu bisa memakan waktu yang lebih lama. Untuk kalian tahu aja, dari pengalaman aku, menghafalkan Al-Quran dengan melancarkan Al-Quran atau membenarkan hafalan itu tuh waktunya lebih lama dengan membenarkan atau melancarkan hafalan kita. Misal aku dalam satu hari, misal dalam satu hari itu bisa dapat hafalan 1 lembar. Nah, waktu untuk melancarkan atau membenarkan hafalan itu 1 lembar itu butuh waktu 3 atau 7 hari. Itu benar-benar aku alami. So, kalau kalian mau menghafal Al-Quran, maka alangkah baiknya kalian itu memperbaiki kualitas bacaan kalian supaya proses hafalan kalian itu jadi terasa lebih mudah karena 2 kelebihan itu tadi. Lalu bagaimana dengan beberapa pertanyaan yang sering muncul? Kayak, aku kan udah siap mau menghafalkan Al-Quran, aku tuh udah siap-siap niat nih, aku tuh mau bener-bener sekarang tuh mau hafalin hari ini juga gitu. Kan niat baik tuh gak boleh ditunda, kan niat baik tuh harus cepet-cepet dilaksanain gitu. kalau kita ditemui dengan beberapa pertanyaan itu, maka aku punya solusinya. Jadi solusinya, kalian itu belajar tajwid terlebih dahulu. Bukan dalam waktu yang lama kalian belajar tajwid sampai selesai gitu, terperinci gitu, enggak. Kalian baca halaman yang mau kalian hafalkan, itu kalian pelajari tentang tajwid di 1 halaman itu. Kalian belajar gimana sih baca 1 halaman itu dengan benar kepada guru tajwid kalian. Nah, itu kenapa aku di video sebelumnya aku pernah bilang kalau kalian mau menghafal Al-Quran, kalian itu harus mencari guru atau pendamping. Kalian boleh cek video aku sebelumnya. Jadi setelah kalian melancarkan bacaan itu, kalian setorkan ke guru kalian, itu kualitas bacaan 1 halaman itu kalian udah bener, baru kalian hafalkan. Jadi kalian bisa dengan belajar tajwid, belajar melancarkan hafalan kalian itu sambil menghafalkan Al-Quran. Jadi itu solusinya ketika kalian gak mau menunda niat baik kalian untuk menghafalkan Al-Quran. Oke, mungkin cukup itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat buat kalian untuk terus belajar, baik itu melancarkan bacaan kalian, melancarkan kualitas bacaan kalian, ataupun belajar untuk menghafalkan Al-Quran. Karena sesungguhnya kesalahan yang terjadi pada saat kalian belajar itu amatlah lebih baik, sangatlah lebih baik daripada kalian tidak mau mencoba untuk belajar sama sekali. And ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.